Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Syifa Ainur Rahmah dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620-541 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM dengan mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Agama untuk Anak Usia Dini. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai penanaman nilai keagamaan anak melalui bercerita. Baik, silahkan simak video berikut ini. Nah teman-teman, ada 3 pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian nilai agama dan moral. Yang kedua, bentuk-bentuk kegiatan pengembangan moral untuk anak usia dini. Dan yang ketiga yaitu penggunaan metode bercerita dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian nilai agama dan moral. Agama merupakan suatu yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap anak melalui perpaduan antara potensi bawaan sejak lahir dengan pengaruh dari luar individu. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2009 yang menyangkut tentang nilai-nilai agama dan moral adalah mengenai landasan filosofis dan religi pendidikan dasar anak usia dini. Pada dasarnya harus berdasarkan pada nilai-nilai filosofis dan religi yang dipegang oleh lingkungan yang berada di sekitar anak dan agama yang dianutnya. Dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai agama dan moral adalah suatu proses edukatif berupa kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memelihara, melatih, membimbing, mengarahkan, dan meningkatkan pengetahuan, percakapan sosial, dan praktek serta sikap keagamaan pada setiap anak, yaitu seperti akidah, tauhid, ibadah, dan akhlak. Yang selanjutnya dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Permendikbud 58 tahun 2009 dikemukakan moral termasuk dalam lingkup perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Ada beberapa perilaku yang berkaitan dengan perilaku moral anak usia 5-6 tahun, yaitu yang pertama mengenal agama yang dianutnya, membiasakan diri beribadah, memahami perilaku mulia seperti jujur, penolong, sopan, dan hormat. Selanjutnya, membedakan perilaku baik dan buruk. Selanjutnya, mengenal ritual dan hari besar agama. Dan yang terakhir, menghormati agama orang lain. Untuk poin yang kedua yaitu bentuk-bentuk kegiatan pengembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama yaitu kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti berbaris, memasuki ruang kelas sebelum memulai kegiatan belajar akan ditanamkan beberapa perilaku anak, yaitu antara lain yang pertama, untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. Yang kedua, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. Yang ketiga, sabar menunggu giliran. Yang keempat, mau menerima dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya, dalam mengucapkan salam, pada waktu mengucapkan salam ditanamkan kebiasaan, yaitu yang pertama sopan santun, yang kedua menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar, yang ketiga menghormati orang lain, yang keempat menciptakan suasana keakraban. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Pada waktu berdoa akan dikembangkan nilai agama dan moral pula, yaitu yang pertama memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu, yang kedua berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, yang ketiga bersikap tertib dan tenang dalam berdoa, dan yang terakhir yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar yang ingin ditanamkan pembiasaan perilaku pada waktu kegiatan belajar mengajar, yaitu yang pertama
Satu, tolong menolong sama teman. Yang kedua, rapi dalam bertindak, berpakaian dan bekerja. Dan yang ketiga, berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. Yang keempat, berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Yang kelima, merasa puas atas prestasi yang dicapai dan ingin terus meningkatkan. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedelapan, mengendalikan emosi. Yang kesembilan, menjaga keamanan diri. Yang kesepuluh, sopan santun. Dan yang kesebelas, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. Selanjutnya, penerapan waktu istirahat, makan, bermain pada waktu istirahat, atau bermain dapat ditanamkan sikap agama dan moral, yaitu yang pertama, tolong menolong sesama teman, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, sabar menunggu giliran, meminta tolong dengan baik, mengucapkan terima kasih dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga keamanan diri. Baik teman-teman, untuk pembahasan terakhir yaitu penggunaan metode bercerita dalam pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Bercerita merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam pengembangan nilai moral untuk anak usia dini. Melalui metode bercerita dapat disampaikan beberapa pesan moral untuk anak. Hal ini senada dengan dikemukakan Otip Satibi Hidayat tahun 2005 4.12 bahwa cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Baik teman-teman, ada 4 aspek yang diamati dalam mengembangkan nilai-nilai moral pada anak melalui metode bercerita, yaitu yang pertama, menghargai teman. Dapat dinilai dari beberapa pencapaian indikator, yaitu apabila anak sudah mampu mengucapkan terima kasih jika memperoleh sesuatu dari teman. Misalkan, bantuan maupun pemberian berupa barang, apakah anak mau meminjamkan barang miliknya kepada temannya yang lain. Selanjutnya, terdapat sopan santun. Penilaian aspek sopan santun dilihat dari beberapa indikator, yaitu jika anak mampu menunjukkan sikap berdoa yang baik, anak tertib saat belajar, anak dapat memakai pakaian yang rapi, serta anak mampu berbicara sopan atau tidak berteriak. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tanggung jawab. Aspek tanggung jawab penilaiannya dilihat dalam pencapaian beberapa indikator pula, yaitu jika anak mampu mengurus dirinya sendiri, misalnya memakai sepatu sendiri, mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri, meminta maaf jika sudah berbuat salah kepada temannya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu nilai religius. Upaya peningkatan nilai religius anak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya memperkenalkan kepada anak tentang anjuran salam-salaman untuk saling memaafkan, memperkenalkan pada anak mengenal berbagai tempat ibadah dan ajaran agama, serta tindakan terpuji kepada anak melalui mata pelajaran agama. Baik teman-teman, mungkin 3 pembahasan saja yang kita bahas hari ini. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.